himbauan bagi para ribuan massa ini untuk tetap mengikuti aksi damai 212. Lainnya, inilah dia situasi yang bisa Anda lihat sendiri. Bila tadi pukul 6 kita mendapatkan informasi ada yang berjalan dari wilayah Bogor, kemudian dari Bekasi dan juga Banten, mulai bergabung, sudah mulai ada yang satu persatu tiba di lokasi dan mulai memadati area-area wilayah Silang Monas dan sekitarnya. Kita coba akan bergabung dengan wilayah Makassar, ada Andini, untuk mengetahui aksi damai yang digelar di wilayah sana. Andini. Reza, aksi damai ataupun gelar 212, aksi damai 212 bela Islam di Makassar dipusatkan di 2 titik, di lapangan Karebosi dan di Anjungan Pantai Losari. Namun hingga saat ini belum terlihat massa, mengingat bahwa dijadwalkan nanti sekitar pukul 11 massa mulai berkumpul di Masjid Al-Markas Al-Islami untuk kemudian nanti bersama-sama mengikuti sholat Jumat berjamaah di Masjid Al-Markas Al-Islami ini. Pagi tadi kami juga sudah memantau ada ratusan personel kepolisian yang sudah menggelar apel pasukan persiapan untuk menyambut massa yang nanti sekitar bulan mereka akan rame ini. Informasi yang kami peroleh ada sekitar 10.000 massa yang akan mengikuti long march dari Masjid Al-Markas Al-Islami ini, dan ini tergabung dalam forum umat Islam bersatu. Mereka nanti akan mengikuti sejumlah titik ataupun rute, diantaranya Jalan Masjid Raya, Jalan Gunung Bawah Karaeng, ada Jalan Jenderal Sudirman hingga akhirnya tiba di lapangan Karebosi. Pihak kepolisian juga menghimbau kepada masyarakat untuk menghindari jalan-jalan tersebut untuk menghindari kemacetan akibat adanya long march ataupun jalan aksi jalan yang dilakukan oleh massa yang nanti akan mengikuti gelar sajadah berupa zikir dan doa ataupun aksi damai 212 di lapangan Karebosi. Sementara titik lain yang menjadi pusat dari aksi damai berupa gelar sajadah ataupun zikir adalah di Anjungan Pantai Losari. Ada sekitar 5.000 massa yang nanti akan mengikuti gelar aksi zikir bersama di Anjungan Pantai Losari. Sejumlah titik ataupun ruas jalan juga nanti akan dilakukan penutupan oleh pihak kepolisian di kawasan Anjungan Pantai Losari. Di Jalan Penghibur juga nanti akan dilakukan penutupan. Dan saat ini kami memantau sudah mulai terlihat sejumlah massa yang mulai berdatangan di Masjid Al-Markas Al-Islami. Mereka datang menggunakan dress code berupa putih ataupun pakaian untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat secara bersama-sama. Hingga saat ini belum nampak adanya perkumpulan massa di beberapa titik, mengingat bahwa titik kumpul mereka nantinya akan mengikuti aksi zikir bersama adalah di Masjid Al-Markas Al-Islami. Pihak kepolisian menghimbau agar aksi yang digelar hari ini adalah aksi doa bersama, zikir bersama, dan gelar sajadah, dan tidak ada aksi turun ke jalan berupa orasi-orasi. Reza. Ya baik, Andini, atas informasi Anda langsung dari Makassar. Nanti kita akan ikuti terus perkembangan terbaru dari sana, bagaimana jalannya aksi damai 212 di Kota Makassar. Kita kembali lagi ke Ibu Kota Jakarta. Kita akan coba bergabung dengan Ari Suratman yang berada di wilayah Pasar Baru untuk mengetahui bagaimana situasi terkini dari sana. Adi. Ya Reza, sejak tadi pagi massa yang akan mengikuti aksi bela Islam jilid ketiga sudah mulai memadati Jalan Veteran Jakarta Pusat. Dapat dilihat di sebelah kanan saya, ini merupakan massa yang berasal dari berbagai daerah seperti Bandung, Tasikmalaya, Ciamis, dan juga wilayah Banten sudah mulai tiba di Jalan Veteran Jakarta Pusat sejak pukul 5 tadi pagi. Jalur ini seharusnya
Memang pihak sebelumnya memang menetapkan ataupun juga mengharuskan jalur ini steril, namun dikarenakan masa yang semakin banyak dan juga semakin membludak ini mengharuskan pihak kepolisian membuka jalur ini untuk dilalui oleh masa yang akan mengikuti aksi bela Islam jilid ketiga di Monumen Nasional Jakarta Pusat. Seperti diketahui sebelumnya bahwa memang aksi bela Islam jilid ketiga akan dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia Barat dan akan berakhir pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat ini sejumlah massa terus mengumandangkan salawat Allah, kemudian juga tidak henti-hentinya massa hadir di Jalan Veteran Jakarta Pusat ini yang akan menuju ke Monumen Nasional Jakarta Pusat. Selain itu juga dapat kami gambarkan mengenai pengamanan dari jalannya aksi bela Islam ini, tentunya pengamanan dari Polda Metro Jaya maupun juga dari Kodam Jaya terus disiagakan, di mana hingga saat ini terdapat sekitar 25.000 pasukan yang disiagakan untuk mengamankan jalannya aksi bela Islam jilid ketiga ini. Selain itu juga memang sejumlah titik ataupun juga sejumlah jalan dimanfaatkan untuk kantong-kantong parkir seperti untuk bus, kemudian juga kendaraan roda 4 dan juga kendaraan roda 2. Mengingat memang banyak sekali massa yang berasal dari luar kota seperti daerah Jawa Barat, kemudian juga daerah Banten yang menggunakan bus besar. Dan ini tidak sedikit jumlahnya, cukup banyak jumlahnya. Ini menggunakan lokasi ataupun juga luas wilayah yang cukup banyak untuk digunakan sebagai parkir. Dan di depan saya ini merupakan jalur yang digunakan untuk masuk ke kawasan Monumen Nasional, yang tidak jauh lokasinya dengan Masjid Istiqlal yang juga digunakan sebagai tempat konsentrasi massa yang akan mengikuti aksi bela Islam jilid ketiga ini. Selain jalan veteran ini yang juga dipenuhi oleh sejumlah massa, tepat di atasnya terdapat jembatan penyeberangan busway, di mana ini juga digunakan oleh massa untuk melewati ataupun juga melewati jalan ini, mengingat memang jalan di bawahnya sudah padat sekali, ini tidak memungkinkan untuk dilewati, sehingga sejumlah massa mencari alternatif jalan lain yang untuk menuju ke wilayah Monumen Nasional Jakarta Pusat. Selain itu juga dapat kami gambarkan kondisi arus lalu lintas dari arah Harmoni yang akan menuju ke wilayah Pasar Baru. Memang saat ini masih bisa dilalui oleh kendaraan, namun hanya bisa dilalui kendaraan dengan 2 lajur saja. Seperti kendaraan roda 4 maupun juga kendaraan roda 2 masih bisa melintasi di wilayah ini, sehingga dihimbau bagi sejumlah massa yang akan mengikuti aksi bela Islam jilid ketiga yang akan membawa kendaraan seperti roda 4 maupun juga roda 2, dihimbau untuk tidak memarkirkan kendaraannya di tempat kami mengabarkan saat ini, mengingat memang di lokasi ini sudah sangat padat sekali pemirsa. Dan selain itu juga berbicara mengenai kondisi cuaca tadi pagi sempat mendung sehingga sempat turun gerimis kecil, namun saat ini kondisi cuaca di lokasi tempat kami mengabarkan, tepatnya di Jalan Veteran, sudah cerah, di mana saat ini matahari pagi sudah menyinari jalanan veteran ini. Dan ini merupakan seruan-seruan dari massa yang akan terus memasuki kawasan Monumen Nasional Jakarta Pusat. Pihak kepolisian terus mengawal massa yang akan masuk ke wilayah Monumen Nasional Jakarta Pusat. Jika sebelumnya terdapat seperti pagar beton yang didirikan di jalan ini, namun dikarenakan lokasi ini sudah tidak sanggup untuk menampung, untuk melewati ataupun juga dilewatinya massa yang semakin banyak, sehingga pihak kepolisian mengharuskan membuka pagar beton ini untuk dilalui oleh pihak dari massa yang akan mengikuti aksi bela Islam jilid ketiga. Selain itu, berbicara mengenai aksi bela Islam jilid ketiga memang akan dilaksanakan di kawasan Monumen Nasional Jakarta Pusat, di mana kawasan Monumen Nasional Jakarta Pusat ini dapat menampung massa sekitar 600.000 hingga 700.000 massa. Dan selain itu, jika nantinya kawasan Monumen Nasional tidak dapat menampung massa yang begitu banyak, begitu membludak, nanti jalan Medan Merdeka Barat dan juga Medan Merdeka Timur akan digunakan untuk lokasi bagi para massa yang akan mengikuti aksi bela Islam jilid ketiga. Reza, kembali ke Anda. Ya baik, kita lihat tadi laporan dari Aris Suatman yang berada di wilayah veteran atau sekitar di daerah Pasar Baru, bagaimana menggambarkan situasi terkini massa dari berbagai daerah. Tadi ada dari Ciamis yang sudah mulai berbondong-bondong, beramai-ramai mendatangi atau menuju area wilayah Silang Monas. Dan ini dia, sekali lagi pantauan terkini kami dari wilayah Silang Monas
Nah, ini wilayah Pasar Baru yang sempat tadi dilaporkan oleh Ari Supratman, bagaimana jalan yang sebelumnya sempat disterilkan, namun mengingat banyaknya jumlah massa yang terus berdatangan dari daerah, memaksa untuk jalur tersebut dibuka dan kembali bisa dilalui oleh para massa untuk segera menuju ke wilayah Monas. Seperti yang dilaporkan tadi oleh rekan Ari Supratman, bagaimana massa tidak hanya datang dari pria saja, kaum ibu-ibu juga ikut berdatangan, berpartisipasi dalam aksi damai 212 yang akan berlangsung, harusnya sudah berlangsung sejak pukul 8 ini tadi, sudah pukul 8. Ini dia. Ini wilayah Monas, gambar situasi terkini dari Silang Monas. Jika Anda tadi melihat bagaimana ada yang berwarna hijau, ini adalah lokasi akan digelarnya sholat Jumat. Nanti seperti yang sudah ditetapkan aturan bahwa nanti masa acara aksi damai ini akan berakhir di pukul 1 siang nanti. Ini dia gambar atau situasi terkini di wilayah sekitaran Bundaran Bank Indonesia. Bisa Anda lihat sendiri bagaimana wilayah Silang Monas memutih begitu dengan dipadatinya massa dari berbagai elemen, dari berbagai daerah, bahkan sejak kemarin atau hingga dini hari tadi, informasi di berbagai stasiun dan juga bandara terus dipadati oleh massa yang ingin ikut serta berpartisipasi dalam aksi damai 2 Desember. Kita akan coba kembali menghubungi rekan Arif Fadil yang berada di sekitaran Bundaran Bank Indonesia. Arif Fadil, bagaimana situasi terkini ya? Ya, baik. Kami kembali lagi informasikan kepada Anda, suasana di sini sudah semakin ramai. Saya ingin mungkin membuat perbandingan begitu, karena saya yang berada di sini juga pada tanggal 4 November, aksi bela Islam kedua, begitu ya. Pada pukul 8 lebih begitu, pada tanggal 4 situasi belum seramai ini. Nah, ini memang sedikit berbeda. Aksi damai 2 Desember 2016 ini memang ada waktu yang sudah dibakukan oleh kesepakatan bersama GNPF, NUI dan juga Polri untuk memulai acara pada pukul 8 pagi. Artinya sudah ada persiapan dari umat muslim yang berupaya untuk hadir begitu dan juga bergabung dengan saudara-saudara umat muslim lainnya yang berada di lapangan Silang Monas di dalam. Tapi ada informasi nih sedikit yang perlu saya perbarui lagi. Salah satu koordinator aksi damai yang ada di belakang saya dengan menggunakan pengeras suara sudah mulai menyampaikan informasi bahwa dari dalam mereka yang menyebut diri mereka adalah rekan-rekan pejuang Kokam, Komando Kawal Al-Maida, menginformasikan dengan menggunakan pengeras suara kepada masyarakat umat muslim yang ada di Bundaran Bank Indonesia untuk tidak lagi masuk ke dalam Silang Monas, mengingat sudah tidak ada lagi ruang untuk masyarakat bergabung ke halaman Silang Monas. Yang artinya, sebagaimana visual, mungkin salah satu kamera kami bisa menampilkan situasi di Bundaran Bank Indonesia, ada beberapa masyarakat yang sudah duduk menghadap kiblat di kawasan Bundaran Bank Indonesia, tepatnya di seputaran Medan Merdeka Barat, yang artinya mereka akan melaksanakan zikir dan juga dilanjutkan dengan sholat Jumat berjamaah pada pukul 12 siang nanti di kawasan Bundaran Bank Indonesia. Alasannya adalah karena memang sudah tidak memungkinkan lagi untuk menambah jumlah peserta ke dalam lapangan Silang Monas. Mungkin juga rekan-rekan media, khususnya kami TV One, bisa juga mengkonkretkan informasi ini dengan membantu memberikan visual
dari atas silang Monas bahwa memang terkait dengan kesepakatan Tugu Monas yang dalam hal ini adalah tempat Tugu Monas itu sendiri itu memang steril dari peserta aksi. Namun beberapa bagian dari silang Monas yang terdapat rumput masih bisa dipergunakan. Artinya dari pernyataan Ustadz Zaitun Rasmin, salah satu anggota GNPF yang juga dikawal informasi ini oleh Karopenmas Mabes Polri, Komisaris Besar Polisi Rikwanto, menyebutkan untuk rumput di dalam Monas masih bisa dipergunakan kecuali rumput di kawasan Tugu Monas. Nah, ini penting untuk diketahui. Artinya kalau sudah ada pengumuman yang sebagaimana Anda dengar melalui pengeras suara di belakang saya, kalau Monas sudah penuh dan tidak bisa lagi dipadati oleh para peserta aksi, artinya bukan tidak mungkin masyarakat akan melaksanakan aksi ataupun juga berdoa dan berzikir di lokasi tempat kami berada. Mudah-mudahan informasi ini bisa didengar oleh pihak kepolisian, Pemprov DKI Jakarta, atau khususnya pemerintah, agar juga bisa memperkenankan atau mempersilahkan kepada umat muslim yang terus berduyun-duyun mendatangi lapangan Monas yang tidak bisa bergabung masuk ke dalam, mereka bukan tidak mungkin akan berduduk berada di kawasan Medan Merdeka ini, di bundaran Bank Indonesia ini, untuk mengikuti